Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi auladihi wa dzurriyyatihi. Tsumma hadi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin wa jamil a'immatil mujtahidin wa jamil malaikatil muqarrabin wa nahususan ila Syekh An-Nawawi, Syekh Abdul Hafid, Syekh Mustafa Dibalgho, Syekh Muhyiddin Mistu, Syekh Anwar Mansur, syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita pagi ini mengkaji lagi hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam hal ini adalah hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-9. Al-hadisut tasi', hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman Ibnu Sarh radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bih fa'tu min ma syi'tum mastata'tum fa innama ahlakal ladzina man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Hadirin sekalian, hadis ini tentang peringatan dari Nabi kita Muhammad SAW untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, dan yang terakhir itu adalah tidak suka mempersoalkan dan mempertanyakan yang tidak penting. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sarh, dari Abu Hurairah yang nama aslinya Abdurrahman bin Sarh radhiyallahu an, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nahaitukum anhu fajtanibu, apa-apa yang aku larang untuk melakukannya, fajtanibu, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi, dan apa-apa yang aku perintahkan kepadamu, fa'tu min ma mastata'tum, maka lakukanlah, kerjakanlah semampumu. Fa innama, yang sesungguhnya segala sesuatu, ahlakal ladzina min qablikum, yang merusakkan, yang menghancurkan orang-orang sebelum kamu, kathratu masailihim, karena terlalu banyak bertanya, waqtilafhum ala anbiya'ihim, dan memperselisihi atau membedakannya dengan para nabinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Hadirin sekalian, asbabul wurud dari hadis ini atau penyebab turunnya atau penyebab keluarnya hadis ini dijelaskan dalam syarah ini bahwa suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW itu menjelaskan tentang haji, tentang kewajiban haji. Di tengah-tengah penjelasan itu ada sahabat yang mempertanyakan, haji itu wajibnya setiap tahun ataukah seumur hidup sekali? Rasulullah diam mendengar pertanyaan itu. Tapi ternyata diulangi lagi sampai kedua kali, sampai kemudian yang ketiga kali. Nah, ketiga kali itu ditanyakan oleh sahabat itu, maka kemudian kita menjawab, apa-apa yang aku larang jauhilah, apa-apa yang aku perintahkan kerjakanlah semampumu. Dan ketahuilah bahwa yang menyebabkan kerusakan orang-orang terdahulu itu adalah banyak bertanya dan menyelisih para nabinya ini. Hadirin sekalian, ini memperingatkan pada kita bahwa yang terpenting dalam agama itu adalah
melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, terus kemudian konsisten atau istiqomah dalam hal seperti itu. Dalam hal meninggalkan larangan, ini disebutkan dalam syarah ini, ada beberapa kategori. Yang pertama, larangan yang bersifat haram, itu harus ditinggalkan seluruhnya. Misalnya larangan berzina, larangan mencuri, larangan membunuh, larangan menyebar, larangan ghibah, larangan namimah, itu semua harus dihindarkan. Ini kalau kita konsisten dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, larangan yang kategorinya itu makruh. Ini sesuatu yang sangat buruk, yang kalau itu ditinggalkan, itu akibatnya adalah baik. Yang dicontohkan di kitab syarah ini, larangan yang bersifat makruh itu antara lain adalah memakan bawang mentah, bawang putih maupun bawang merah, menjelang kita berkumpul. Misalnya menjelang Jumatan, menjelang sholat jamaah, atau menjelang ngaji dan sebagainya, itu kita makan dengan makanan yang berbau tidak sedap seperti bawang dan sebagainya, ini makruh. Tentu tidak hanya bawang, apapun yang menjadikan pertemuan, pengajian atau sholat jamaah itu tidak bagus, itu pun bisa makruh. Nah, dalam kasus seperti itu seandainya dilakukan tidak sampai dosa, tetapi sebaiknya dihindarkan. Hadirin sekalian, larangan sifatnya seperti itu, tapi apabila terjadi kondisi darurat, itu kita boleh melanggar larangan itu. Ini kalau di dalam syarah ini disebutkan merujuk pada ayat famaniturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih innallaha ghafurur rahim. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang haramnya beberapa makanan, itu dilanjutkan ini, famaniturra, barang siapa yang dalam kondisi darurat, ghaira baghin, bukan karena ingin melakukannya, wala adin, dan juga tidak melebihi batas, fala isma alaih, maka tidak berdosa melanggar larangan itu. Jadi dalam kondisi darurat, bukan karena ingin melakukannya dan juga tidak berlebih-lebihan, itu tidak berdosa. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Kalau dalam kaidah fikihnya disebutkan al-daruratu tubihul mahdhurat. Kondisi darurat itu memperbolehkan hal-hal yang dilarang. Tetapi ada kaidahnya. Kaidahnya adalah kaidah berikutnya, al-daruratu tuqaddaru biqadariha. Al-darurat, kondisi darurat, tuqaddaru itu dibatasi biqadariha dengan batas kewajarannya. Ini dicontohkan dalam hadis ini, misalnya tentang darurat yang sangat-sangat penting atau yang sangat-sangat mendesak, itu dalam kaitannya dengan darurat yang mengancam keselamatan jiwa, darurat yang mengancam kehormatan, darurat yang mengancam keluarga dan sebagainya. Ini dianggap sebagai darurat yang benar-benar darurat. Kalau tidak sampai segitu, itu bukan darurat namanya. Nah, untuk kondisi darurat itu ada batasnya. Sebagai contoh mengancam jiwa itu. Ketika misalnya kita berada dalam hutan, kelaparan, terus kemudian tidak ada makanan apapun, misalnya di sini disebutkan, kemudian kita menemukan bangkai binatang yang bisa dipakai untuk menahan kelaparan itu, maka ini boleh dimakan. Tetapi persyaratannya adalah tidak boleh sampai kenyang. Dimakan hanya cukup sekedar dia tidak mati. Dan juga tidak boleh untuk disimpan persediaan besok, kalau tidak ketemu makanan lagi yang dimakan, itu pun tidak boleh. Jadi batasannya adalah ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu dibatasi dengan kadar kewajarannya. Jadi kalau tidak makan mati, ya makan asal tidak mati.
Tidak boleh misalnya sampai di hutan, tidak makan, hampir mati, ketemu suku terasing, makan babi banyak sekali, terus kita ikut makan sampai kenyang berpesta. Itu bukan dalam kasus seperti ini. Jadi kasus darurat itu ada batasnya. Demikian juga, ini dicontohkan dalam kasus ini adalah, ini memperlihatkan aurat itu haram kepada siapapun ajnabiyah, laki-laki lain, wanita lain, atau jenisnya, itu juga tidak boleh. Tapi kalau berobat pada dokter, maka diperbolehkan membuka aurat. Itu pun ada batasnya. Batasnya adalah sebatas yang diperlukan. Sebagai contoh misalnya, kalau diperlukan suntik di pantat, maka yang dibuka adalah seluas bisa kapas dan suntik itu masuk, bukan seluruh pantatnya. Nah, ini batas tukot daru bi tukot dariha itu tadi. Tidak boleh seluruhnya, apalagi seluruh pakaian, bukan seperti itu. Darurat ini ada batasnya. Ini adalah batas ini darurat itu. Jadi kemudian aspek yang kedua dari hadis ini, kalau yang pertama tadi tentang larangan, apapun yang dilarang, kita apalagi larangan yang bersifat haram, wajib meninggalkan semuanya. Tetapi kalau dalam kondisi darurat, kita boleh melanggarnya, tetapi ada batas tertentu. Ini batasan larangan. Yang kedua aspeknya adalah melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah ini disertai oleh penjelasan dari Nabi, semampumu, semampu kita. Ini merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita tidak perlu memaksakan diri sehingga menyiksa diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Dan sekali lagi, ini menjalankan perintah itu semampu kita. Sama dengan yang larangan tadi, ada dua kategori, ada kategori haram dan makruh. Kalau dalam perintah ini ada kategori wajib dan juga ada kategori sunnah. Yang wajib ini kita harus melakukannya seluruhnya. Kalau yang sunnah kita boleh tidak melakukannya. Yang wajib itu hanya terbatas. Misalnya sholat, puasa, zakat, haji. Sholat wajib dalam kondisi apapun. Bahkan sampai ketika kita tidak mampu menggerakkan badan pun, kita wajib sholat. Sampai sebegitunya, dan itu tidak boleh ditinggalkan. Semampunya adalah semampu kita. Kalau tidak bisa menggerakkan apapun, cukup dengan isyarat kedipan mata dan sebagainya juga boleh. Itu batas kemampuan. Puasa juga wajib kita lakukan. Kalau tidak mampu karena sakit menaun dan sebagainya, tidak kunjung diharapkan kesembuhannya, boleh dibayar fidyah dan sebagainya. Kalau ibu sedang menyusui kemudian tidak mampu karena dirinya tidak kuat, itu bisa fidyah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada rukhsah, ada pengecualian yang mempermudah kita. Yang wajib itu. Yang sunnah ini boleh kita lakukan, boleh pula kita tidak lakukan. Tentu sunnah itu sesuatu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita mestinya melakukannya sebanyak-banyaknya dengan harapan kita akan mengumpulkan kebaikan di dunia sebanyak-banyaknya. Karena banyak ayat Al-Quran yang menyatakan nanti kalau kita sudah mati, begitu roh kita lepas dari badan kita dan kemudian roh kita sudah dibuka semua
yang gaib di alam barzakh, itu kita menyesal, amat sangat menyesal. Dan kemudian kita itu minta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kenapa tidak kamu tunda sedikit saja ajalku ini? Fa asaddaqo, maka aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada penyesalan seperti itu. Oleh karena itu, hadirin sekalian, mari kita, mumpung kita masih hidup ini, mari kita syukuri hidup kita. Salah satu syukurnya adalah kita masih punya peluang untuk mencari kebaikan-kebaikan di akhirat sebelum batas itu berakhir pada saat kita meninggal. Hadirin sekalian, dalam hal menjalankan perintah, ini tadi dikatakan semampunya, itu tidak boleh kita memudah-mudahkan. Maksudnya begini, kalau kita puasa itu mesti lapar. Terus kemudian kita beralasan lapar sekali, tidak bisa. Itu tidak puasa, itu tidak. Itu adalah kemampuan yang di luar batas kewajaran. Kalau kita manusia normal, itu puasa dalam waktu yang telah ditentukan syarak itu bisa. Dan itu tidak boleh dipakai sebagai alasan untuk melakukannya karena tidak mampu. Mampu, sulitan adalah yang memenuhi kewajaran. Sama kalau kita misalnya diminta sholat sunnah tahajud malam hari, itu juga tidak enak, itu berat. Enaknya orang tidur, kemudian harus bangun sepertiga malam terakhir, kemudian kita wudhu yang dingin seperti itu, terus kemudian sholat dan sebagainya, itu berat. Tapi itu tidak boleh beratnya itu dipakai sebagai alasan untuk tidak melakukannya karena merasa tidak mampu. Karena orang normal akan mampu mengatasi kesulitan seperti itu. Jadi mampu dalam kasus ini adalah mampu yang di luar kewajaran batas kemanusiaan. Demikian juga misalnya pergi haji. Kalau kita mampu membayar biaya hajinya, ya sudah itu wajib. Tidak bisa kita mengatakan, oh belum memenuhi karena belum tahu, sholatnya aja belum tentu baik, kemudian puasanya belum tentu baik. Tidak seperti itu. Jadi kalau sudah punya bekal untuk pergi haji, maka wajib haji. Tidak punya alasan yang lain-lain. Kecuali kalau alasannya itu adalah alasan yang di luar kewajaran. Misalnya, sedang berkecamuk perang di Arab Saudi, tempat Mekah dan Madinah. Nah itu wajar kalau kita anggap sebagai tidak mampu karena kondisi peperangan. Dan lain-lain. Artinya yang kurang lebih ketidakmampuan itu karena alasan yang benar-benar di luar batas kewajaran. Sekali lagi, kalau kita melaksanakan perintah sesuai kemampuan ini, kalau kita merujuk pada ayat Al-Quran adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita kecuali sebatas kemampuan normal, kemampuan yang secara wajar itu bisa dipenuhi. Hadirin sekalian, yang ketiga adalah aspek tentang ini, pertanyaan. Kita dilarang untuk mempertanyakan sesuatu yang tidak penting. Apakah dengan demikian kita tidak boleh bertanya? Boleh. Mempertanyakan masalah agama. Malah dalam agama itu ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat fardhu ain. Dalam syarah ini disebutkan pertanyaan yang bersifat fardhu ain. Ada pertanyaan yang bersifat fardhu kifayah. Gitu. Yang fardhu ain itu apa? Pertanyaan fardhu ain itu adalah pertanyaan tentang amaliyah kita yang fardhu ain. Kita harus bertanya tentang bagaimana caranya sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu fardhu ain. Wajib kita bertanya. Kita wajib bertanya tentang puasa, karena puasa Ramadan itu wajib bagi kita.
Demikian juga kita wajib bertanya tentang zakat, tentang haji, dan seterusnya yang wajib bagi kita. Kapan kita bertanya itu, atau kapan kita mempelajari itu? Pada saat kita akan melakukannya. Oleh karena itu, agama kita mengajarkan bahwa memberikan pelajaran sholat kepada anak-anak itu sebelum usia 7 tahun. Itu sudah diajari kaifiatnya sholat, kaifiatnya wudhu. Bagaimana cara wudhu, bagaimana cara membersihkan najis, karena itu fardu ain semua. Kita kadang-kadang sekarang ini kurang memperhatikan tentang najis. Bagaimana cara membersihkan najis. Itu tidak kita didikkan pada anak-anak kita, sampai dewasa kita tidak ngerti. Cara istinja atau membersihkan bagian depan dan bagian belakang ketika kencing dan kita berak, itu tidak dianukan, tidak diperhatikan. Bahwa istinja itu harus dengan air. Maksudnya membasuh bagian yang najis itu dengan air sampai bersih, tidak terlihat bekasnya, tidak terbau, dan juga tidak terasakan kalau misalnya terasakan. Sampai seperti itu, harus dengan air. Nah, baru kalau kemudian tidak ada air atau sulit, maka istinja bil hajari, atau istinja atau membersihkan kotoran itu dengan batu atau dengan benda keras. Ini batu atau benda keras kering. Jadi dibersihkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau sudah bersih, maka selesai. Kalau 3 kali belum bersih, harus dibersihkan lagi sampai 5 kali. Belum bersih sampai 7 kali. Belum bersih sampai 9 kali. Begitu sampai kering betul. Nah ini kadang-kadang kita keliru. Itu harus dibersihkan dengan benda kering, bukan tulang, tidak boleh kita istilahnya batu, kayu atau tisu kering boleh, bukan sesuatu yang basah, tisu basah itu tidak boleh. Jadi hal-hal seperti itu penting. Demikian juga ini caranya wudhu dan sebagainya, caranya wudhu harus demikian wajib. Nah hal-hal seperti itu harus ditanyakan, dan para sahabat dulu kalau bertanya itu dalam rangka ingin mengamalkan. Oleh karena itu, ajaran agama kita adalah mempertanyakan segala yang fardu ain ketika kita akan melakukan. Kita sudah menjadi orang yang kaya, kita harus zakat mal. Maka kita tanya, zakat mal itu caranya bagaimana, nisabnya bagaimana, prosentasenya bagaimana, dan seterusnya kita tanyakan. Demikian juga haji. Sebelum haji kita harus mempelajari manasiknya. Jangan sampai tidak tahu syarat rukunnya. Ada yang karena tidak tahu maka pakaian ihram tapi masih tetap pakai celana dalam, itu tidak sah jadinya karena tidak boleh, dilarang. Demikian juga cara tawaf dan sebagainya. Sekali lagi, pertanyaan yang diperbolehkan dan sifatnya adalah pertanyaan fardu ain, itu pertanyaan tentang amaliyah fardu ain bagi kita. Nah kemudian yang kedua, kategori pertanyaan yang fardu kifayah. Nah, ini tidak perlu ditanyakan oleh semua orang awam seperti kita ini. Yang mempertanyakan itu adalah orang-orang yang melakukan tafaqquh fiddin. Ini kita merujuknya pada surat At-Taubah, itu ada makana lil mu'minina ayyan firu kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi ini ayat itu diturunkan karena ketika terjadi peperangan pada saat itu banyak ahli Quran yang meninggal, syahid. Kemudian khawatir ahli-ahli agama, ahli Quran itu habis. Oleh karena itu turun ayat ini, sebaiknya tidak seluruh kaum muslimin ikut berperang. Hendaknya ada sebagian dari mereka, ta'ifah itu sebagian, liyatafaqahu fiddin, untuk tafaqquh tentang agama. Nah ini fardu kifayah. Kalau sudah ada ulama yang persoalkan, yang lain tidak perlu ikut mempersoalkan, kita ngikuti mana pendapat ulama yang kita anggap benar, itu sudah cukup. Bukan kita yang awam terus ikut-ikutan mempersoalkan dengan menulis di medsos,
atau dengan perbincangkan di warung kopi dan seterusnya, tidak ada gunanya pertanyaan seperti itu menurut ini syarahnya hadis ini. Yang orang tidak punya kewenangan untuk menentukan hukum, bukan murajjah, bukan mufti dan sebagainya, tidak perlu mempersoalkan yang tidak ada gunanya. Itu adalah tugasnya para ulama untuk membahasnya. Ini fardu kifayah sifatnya. Nah, pertanyaan yang tidak boleh adalah pertanyaan yang satu, mengada-ada. Kita tanya, Allah itu Maha Kuasa. Apakah Allah bisa membuat sesuatu yang Allah tidak mampu mengangkatnya? Nah, seperti itu nggak ada gunanya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang didorong oleh nafsu syaitoniyah dari kita. Bukan seperti itu cara beragama. Bertanyakan itu. Atau pertanyaan yang hanya berandai-andai. Ini dilarang. Pertanyaan yang hanya diandai-andai, berandai-andai. Atau menanyakan sesuatu yang belum terjadi, yang belum ada, kemudian kita pertanyakan. Itu pun tidak boleh. Sekali lagi, tidak boleh. Demikian juga mempertanyakan yang Allah sudah jelas-jelas membatasi. Hari kiamat. Hari kiamat itu sudah dikatakan oleh Allah, yang tahu urusan kapan kiamat itu Allah. Rasulullah tidak tahu, semuanya tidak tahu, manusia tidak tahu. Oleh karena itu tidak perlu kita mempertanyakan kapan kiamat dan seterusnya, karena pertanyaan seperti itu tidak perlu. Demikian juga tentang ruh. Allah sudah menyatakan bahwa ilmu tentang ruh itu hanya kecil yang diberikan manusia. Sudah, kita terima apa yang ada di Al-Quran dan apa yang ada di hadis-hadis Nabi tentang ruh. Itu cukup bagi kita yang tidak mendalami ilmu agama dan tidak mengalami ilmu tertentu. Khusus bagi ulama yang berkaitan dengan hal-hal yang penting tentang agama boleh mempersoalkan, dan itu forumnya adalah forum ilmiah para ulama dalam bidangnya masing-masing. Dalam bidangnya masing-masing. Tidak semua orang mempunyai bidang yang sama. Jadi mempersoalkan. Demikian juga mempersoalkan takdir. Kita tidak tahu takdirnya Allah tentang diri kita, maka kita tidak perlu mempersoalkan. Lalu apa yang kita lakukan tentang takdir itu? Ya kita percaya bahwa Allah menyatakan semua makhluk di dunia ini sudah ditentukan takdirnya. Selebihnya dari itu adalah kita mengikuti perintahnya Allah. Ya seperti itu tadi yang awal, yang dilarang kita tidak lakukan, yang diperintahkan kita lakukan semampunya. Adapun nasib kita di akhirat nanti, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita tidak tahu bagaimana. Sama ketika kita masih di dalam kandungan ibu kita tidak tahu nasib kita. Ketika kita lahir pun, anak-anak remaja, kita tidak tahu nasib kita. Kita hanya menjalani dan kemudian jadi. Nah, apakah kepercayaan kepada takdir seperti itu kemudian kita bersikap fatalistik? Ya sudah, kalau sudah takdir ya sudah, tidak perlu berusaha apa-apa. Tidak seperti itu. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk berperilaku, untuk beramal, dan Allah akan melihat amal kita. Ya itu yang kita lakukan. Demikian juga Allah melarang kita untuk menjatuhkan diri pada bahaya, pada kesusahan, pada kerusakan dan sebagainya. Oleh karena itu maka kita wajib berusaha untuk menghindari kerusakan, kemungkaran dan sebagainya. Ini contoh yang terkenal itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab ketika meninjau ke Syria. Di sana ada gubernurnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, sedang terkena penyakit taun atau wabah yang sangat menular. Ketika Umar sampai perbatasan diberitahu ada wabah itu, kemudian Umar balik ke Madinah. Ketika diprotes, apakah kamu menghindari takdir Allah? Umar mengatakan, aku menghindari satu takdir Allah untuk berpindah kepada takdir Allah yang lain. Kenapa kok begitu? Karena kita tidak tahu kita masuk itu nanti sakit atau tidak, kita tertular atau tidak. Padahal menghindarkan mudarat itu harus didahulukan daripada meraih kebaikan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari
kerusakan harus lebih didahulukan daripada mencari kebaikan. Kalau Umar itu masuk ke Syria pada saat itu atau Syam, maka baik ketemu rakyatnya, ketemu pejabat dan sebagainya. Tetapi ada mudaratnya, ada kemungkinan tertular, ada kemungkinan membahayakan rombongannya Umar. Oleh karena itu darul mafasid muqaddamun alal jalbil masolih. Menghindari kerusakan, menghindari mafsadat lebih didahulukan. Jadi demikian kepercayaan kita kepada takdir itu. Bukan kita fatalistik, menyerah, pasrah tanpa usaha, tapi kita diwenangkan untuk berusaha mencari yang terbaik. Keputusannya kita serahkan kepada Allah. Kalau sudah terjadi, maka itu namanya takdir yang sudah berlangsung. Hadirin sekalian, ini kepercayaan pada takdir seperti itu dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat seperti itu, sudah percaya seperti itu, kemudian berusaha. Baru pada zaman Muawiyah, ketika kaum muslimin sudah terpecah belah pemikirannya tidak karu-karuan, muncul persoalan takdir-takdir itu sehingga menimbulkan banyak-banyak firqah dan sebagainya. Itu dampak dari mempersoalkan sesuatu yang tidak penting. Dan seperti itu, menurut hadis Nabi kita, adalah penyebab dari hancurnya atau runtuhnya umat-umat terdahulu. Hadirin sekalian, itulah kandungan dari hadis ini. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah Nabi kita menganjurkan agar dalam beragama kita itu meninggalkan semua yang dilarang oleh Nabi dan kemudian menjalankan apa yang diperintahkan semampunya dan tidak perlu mempertanyakan yang bukan kewenangan kita. Apalagi kalau bertanya itu hanya sekedar untuk berdebat, untuk beradu argumen, untuk menunjukkan kemampuan kita dan sebagainya, itu tercela. Tapi bertanya untuk menjalankan yang fardu ain itu sangat dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.